Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan. Udah lama banget nih, nggak on air lagi kita. Ini tanggal 11, terakhir kali kita upload tanggal 1. Kita rekaman, balik lagi sama teman-teman. Ini kebetulan Cito lagi main bola sih, jadi nggak bisa nge-hosting. Jadi gue lagi yang nge-hosting. Coba kita tes dulu satu-satu. Ron, ada Ron? Hello. Imut amat hello-nya. Yellow. Oke. Udah cukup. Aaron udah cukup segitu aja. Ayo, Ya. Elsat. Hai, Coach. Weh, Sat. Gimana, Sat? Waduh, bosen ya. Pengen ini kita nih. Pengen mengganti suasana ya. Mungkin tapi ya masih belum bisa kali ya dengan situasi yang masih saat ini mencekam. Coba sekilas info dulu gimana rumah sakit? Di rumah sakit gue cukup. Info pelayanan publik nih. di rumah sakit gue cukup nggak ditanya. meningkat. Gue nggak ditanya. Sabar. Gitu. Ada yang kesabaran ini. Enggak, kalau orang kaya tuh emang gitu, selalu ditaruh di akhir. Oh iya. Sensor teman-teman. Iya. Gimana, Sat? Udahlah, Masih- apa-apa. Yang denger rata-rata udah pada gede. Ntar Fajar ngomong apa di pip gitu aja. Itu kebiasaan kedua. Tidak pernah mau salah untuk orang kaya gitu. Jadi Ya udah nanti habis ini setiap kali Fajar ngomong kita tit aja udah. Emang kalau gue ngomong shit kayak gitu emang kasar. Ahok aja dulu ngomong begitu nggak apa-apa. iya, live lagi ya. Masalahnya lu bukan Ahok. Oh iya sih. Iya. Kok lu Tapi gitu Ahok- sih? Tapi Ahok tidak sekaya Fajar. Itu dia bedanya. Gue bisa jamin abis itu. Karena dia pejabat. Kalau pejabat negara kan nggak bisa kaya kayak lu. Pasti audit. Kalau lu kan pengusaha, jadi nggak bisa tahu ini ya. Fajar tuh turunan. Fajar tuh kayak Parman Gober gitu ya. Iya. Jadi Sat gimana Sat nih? Nggak dijawab-jawab nih jadinya. Iya. Aduh, masih meningkat ya. Bulan lalu aja tuh total yang masuk dengan positif aja di rumah sakit gua bulan lalu, bulan Juli, itu kurang lebih sekitar 60-an. Terkonfirmasi. Itu satu rumah sakit ya. Yo. Mm-mm. Jadi kalau misalnya gue tanya lo, berani nggak lo ngeprediksi kapan nih turunnya? Enggak lah. Paling berharapnya masyarakat sadar, lebih awareness tinggi, kewaspadaan lebih tinggi, nggak nyolot, ya insya Allah lah lebih cepat berlalu. Maksudnya nggak nyolot apa ya Pak ya? Gimana? Maksudnya nggak nyolot tuh gimana sih? Bukan, sekarang tuh ya. bukan, masalahnya gini, orang-orang itu sekarang lebih defensif gitu. Kalau orang udah dikatakan itu, dia lebih defensif, pokoknya denial banget deh. Oh, orang saya cuma makan ini kok, dicek bisa kayak gini gitu. Dari mana algoritmanya ya, pokoknya gitulah. Padahal Susah. salah nih, tapi nggak mau ngaku salah gitu ya. Ya padahal sudah dikatakan di hasil lab dan lain-lain menunjang, jelas. Itu aja sih. Defensif sama denial gitu lah ya. Iya, istilahnya. defensif. Tapi kalau boleh gue tanya nih Sat, sebelum kita masuk ke pembahasan kita malam ini, ini fair enough nggak sih kalau misalnya gue bilang lama-lama COVID-19 ini udah kayak jadi flu biasa aja gitu, bahwa ya people have to live with it, udah. Oh iya, kalau itu iya sama seperti kalau gue berpikiran gitu. Kalau lo pernah tahu ada penyakit paru namanya TBC, nah, mungkin ya ke depan akan seperti ini. Jadi dijadikan sebagai ya. Jadi orang-orang mungkin ya akhir dari COVID ini akan menjadi panduan nasional terhadap penurunan angka seperti TBC ini gitu. TBC paru. Sorry. COVID itu bakal TBC kan juga tetap istilahnya momok lah ya, tapi Iya. tapi udah bisa negara manapun sekarang alhamdulillah udah bisa ngatasin gitu. Jadi Udah. ini COVID itu diharapkan udahlah kita harus ngadepin ini kayak TBC gitu loh. Awalnya kan pandemi juga kan, itu pas TBC muncul awal-awal itu. Dan mungkin stigmanya lebih parah kalau TBC, karena TBC itu harus berobat selama minimal 6 bulan. Wow. Lebih berbahaya TBC ya, with all due respect to COVID juga ini. Tergantung. Kalau berbahaya tergantung masing-masing ya, Ron. Oh, tergantung apa? Ya, Iya. Podcastnya Dokter Boyke nih anjir.
Dan yang ketiga, orang kaya itu tidak sabaran. Nah. Apa sih topiknya malam ini bukan Liverpool juga gitu? Maksud gue kan bisa bahas Liverpool, kenapa harus bahas Jerings? Kan? Iya. Karena topik malam ini bukan Liverpool. Topik malam ini kita akan ngomongin Mas Andrea Pirlo. Yeah. Oh, iya. Tapi itu lo belum sapa coach si itu orang kaya itu. Cuma dia udah nongol duluan belum disapa ngapain? Iya. Sapa kan akhirnya. Iya. Lagi nggak disapa. Iya semua udah tahu lah ini siapa, itu siapa gitu loh. Masalahnya lu nggak bisa nunggu gitu. Ini kan masih lampu merah, belum kuning lu udah jalan. Iya. Ditilang Anda ini. Nggak mungkin. Kalau ketilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Ya udah nih gue sapa. Halo Fajar. Halo guys. Gimana kabarnya Jar? Gua alhamdulillah sehat. Tuh kan segitu doang. Yes. Masih sibuk ngeliat bersihin piala terus ini dari kemarin nggak bersih. Doang. Lo apain? Tapi kalau nanti MU dapat Euro ini gimana? Europa League. Europa League. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, insya Allah ngadepin juara Liga Champions. Lo tau nggak Europa League itu apa? Apa? League for loser. Lo Liverpool menang Europa League aja kagak pernah lo ngomong lo. Lah pernah 2001 Ron. Karena League for loser. Mulai nih. Berarti Liverpool pernah loser. Ya bukan. Dulu ada momennya di mana kita kena jebakan dia. Bukan, gue akuin dulu kita pernah ada di momen di mana kita ya selevel sama MU shit gitu kan. Tapi sekarang kita udah way above them. Enggak, makanya dulu waktu Liverpoolnya masih shit, dia dukungnya Arsenal kan gitu. Oh iya benar. 2001 itu Fajar masih SMP ya. Dia masih Arsenal. Thierry Henry sama Ashley Cole sama Van Bronckhorst, udah 3 itu. Masa sih? Gak pernah gue dukung Arsenal. Iya. Ya udah. Gue dukung Arsenal. Van Bronckhorst favoritnya sama Ashley Cole. Oke, ya udah. Nah, semua udah ada di sini. Nggak tahu, mungkin nanti somewhere along the way Cito masuk. Kalau dia masuk, dibukain pintunya. Nah, kita ngebahas nih yang baru aja masih panas. Mas Andrea Pirlo yang tadinya ditunjuk sama Juventus jadi pelatih under 23, tahu-tahu pangkatnya langsung naik jadi manajer tim utama. Gitu. Nah, dan kita tanya Elsa dulu nih sebagai kubu yang sangat membenci klub itu. Bukan fans ya? Bukan membenci sih, tidak suka aja. Nggak ada bedanya sih kalau sangat tidak suka sama benci itu kan beda tipis nih. Gimana menurut lo nih? Apa nih? Ini Pirlo jadi pelatih gitu. Optimismenya. Kalau optimisme gue nggak begitu optimis sih. Optimis maksudnya bisa mencapai minimal Scudetto lagi kayaknya nggak sulit. Justru malah kayaknya kebalap Inter kayaknya yang akan juara Liga Scudetto tahun depan. Meskipun Inter. Itu pun kalau Conte tetap di Inter ya kan lagi. Iya. Kalau Conte tetap di Inter gue lebih karena gini, maksudnya komposisi pemain top tapi tidak ditunjang sama taktik atau pelatih yang mungkin mumpuni. Nggak bisa. Sama halnya gini deh, kayak siapa yang dipaksakan waktu itu melatih? Seedorf kurang intelijen apa, kurang pintar apa saat dapat komposisi langsung dipaksa melatih, ya jadi jelek. Walaupun terlepas dari komposisi pemain AC Milan itu masih jelek ya, nggak sebagus yang saat ditukangi Allegri, tetap aja nggak ada jaminan gitu. Pemain hebat pasti akan menjadi pelatih hebat gitu. Belum tentu. Gue juga honestly gue surprise sih. Artinya Juve itu langkah yang berani banget. Ekstrim. Langkah yang berani banget. Karena kalau misalnya kita lihat kan belakangan ini kan banyak juga pemain top gitu yang kita kenal dulu masih mereka main, sekarang tiba-tiba jadi pelatih gitu kan, kayak let's say kayak Arteta, terus Lampard, Gerrard gitu kan. Tapi nggak pernah ada yang tiba-tiba dari nol, nggak pernah punya experience menangani side apapun, U23, U19, U17 atau apapun, terus langsung ditaruh jadi pelatih tim utama,
itu cuma Pirlo sejauh ini. Apalagi kelasnya kelas Juventus ya. Ya makanya gitu. Kayak Gerrard aja. Gerrard kan sekarang ada di Rangers kan. Gerrard itu meskipun dia sebelum di Rangers dia sempat megang akademi Liverpool kalau nggak salah. Benar nggak, Jal? Ya, betul. Nah, jadi itu kan masih ada transisi kayak lu ngelatih tim youth terus habis itu lu masuk ke tim utama gitu kan. Masih make sense. Tuh. Kayak Lampard pun juga sebelum dia megang Chelsea kan dia megang Derby. Iya, Derby County. Nah, ini kan mau nggak usah lah dia megang side yang kecil dulu gitu. Dia jadi asisten pelatih juga belum gitu kan. Tahu plug lu jadi pelatih utama gitu. Nah, gue nggak tahu nanti gimana. Iya, sama kayak yang tadi gue bilang, sama kayak Seedorf aja. Saat dia pensiun dari Botafogo, Liga Brazil, juara, langsung ditarik sama Berlusconi Adriano Galliani, langsung jadi pelatih Milan. Di musim pertama kan kacau balau langsung. Seedorf, by the way, sekarang di mana sih? Sekarang Seedorf kalau nggak salah jadi pelatih Kamerun, sama asisten pelatihnya si Patrick Kluivert ya. Waduh, bisa. Dia head coach. Dia head coach itu di. Iya, di Kamerun. Tapi nggak tahu masih apa enggak. Timnas Kamerun. Coba kita cek. Benar nggak tuh? Terakhir kalau nggak salah di situ. Cuman nggak tahu masih. Kayaknya dia jadi pelatih itu nggak secemerlang saat dia jadi pemain ya. Dia sempat ngelatih Milan juga kan ya. Clarence Seedorf. Clarence Seedorf. Oh, udah enggak. Di mana dia sekarang? Udah enggak. Gue lagi ngelihat Wikipedia page-nya Timnas Kamerun, udah bukan dia. Bukan dia ya? Udah bukan dia. Oh iya, berarti udah dipecat. Ya karena bukan hanya itu ya, di mana namanya, dia kalau nggak salah pernah ngelatih juga di liga ini deh, Spanyol. Iya, di La Coruña, Deportivo. La Coruña. Nggak bagus juga, jelek juga. Iya, sempat ngelatih Milan kan ya, itu dia ngelatih Milan waktu itu, Sat. Ngelatih Milan, tapi di musim periode kedua belum berakhirnya kompetisi udah dipecat. Karena kurang jago, Sat. Iya, bukan karena nggak. Ya tadi gue bilang nggak, pemain hebat itu nggak ada jaminan. Nggak jadi pelatih. Kalau nggak salah baru pensiun langsung ditarik ya sama, kalau nggak salah ownernya Milan. Iya, sama si Sergio Berlusconi. Jadi sebetulnya dia tuh belum announcement untuk retire. Oh, wow. Jadi nggak tiba-tiba dia juara di Copanya Brazil, Botafogo itu, langsung di calling sama Galliani buat balik ke Milan untuk jadi pelatih. Gitu. Oke. Tapi waktu itu aku penasaran, dia pas megang Milan waktu itu, pemain yang dia punya waktu itu siapa aja? Ingat nggak? Jeremy Menez. Tuh. Cuma 6 bulan. Jeremy Menez. Iya, 6 bulan ya. Jeremy Menez yang bagus saat itu sama dia, Jeremy Menez. Nah, maksudnya gue pengen lihat juga gitu. Dia ini gagal karena pemainnya kurang bagus atau dianya emang kurang pengalaman gitu loh, atau kombinasi keduanya kalau menurut lo, Sat? Ya faktor utama sih kayaknya dia belum berpengalaman. Kayak gini deh, Seedorf itu kan satu-satunya pemain bola yang mendapatkan juara Liga Champions dengan 3 klub berbeda. Ya. Nah, Ajax ngalahin Milan waktu itu tahun 95, kemudian Madrid tahun 9 berapa ya? 97 apa 98 gitu. Milan 2003 sama 2007. Benar. To be fair, gitu. Dia nggak pernah megang tim. Ini gue lagi ngeliat statistiknya dia ya. Dia nggak pernah megang tim lebih dari 6 bulan. Tuh kan, karena di Milan dia dari Januari sampai Juni, terus kemudian dia sempat ke Shenzhen kan. Sempat ke Shenzhen FC, dia dari Juli sampai Desember. Terus di Deportivo dia dari Februari sampai Mei. Iya. Tapi waktu di Milan pun dia juga rekornya nggak jelek gitu. Win percentage-nya 50%, jadi 22 pertandingan, 11 kali menang, 2 kali imbang, sama 9 kali kalah. Iya. Apa karena itu 50% rekor yang nggak jelek sih untuk manajer sih. Untuk manajer baru mulai ya. Iya. Karena pressure-nya terlalu gede di Milan ya. Milan itu kalau di Italia kan harus, at least untuk supporter mereka harus di top 3, top 4 gitu kan. Iya, cuman yang bikin kacau adalah 3 tim berikutnya. Oke lah, kalau Shenzhen mungkin dia nggak nguasain bahasanya mungkin ya. Jadi ada kendala bahasa, karena kita kan tahu kalau jadi pelatih itu bahasa penting banget. Dia hancur. Di Shenzhen win percentage-nya cuma 28%. Di Deportivo
Di Deportivo win percentage-nya dia 12,5%. Itu lebih hancur lagi 12,5%. Iya. Jadi menurut gue ya tadi, tapi gue nggak tahu ya, maksudnya optimisme gue, harapan gue terhadap Andrea Pirlo itu mungkin seperti Seedorf, walaupun ada apa ya, harapan sedikit karena materi pemainnya si Juventus itu luar biasa. Di Italia sampai saat ini masih luar biasa. Lebih bagus pas Seedorf nanganin Milan waktu itu ya, harus diakuin. Enggak, tapi justru dari transisi Allegri sampai ke yang terakhir ini si Stefano Pioli, kalau gue boleh milih dua pelatih yang bagus, si Nisa Mihajlovic sama si Gattuso. Itu aja. Itu. Jadi dibandingkan Stefano Pioli ini ya, kalau gue boleh milih itu. Cuman kan kalau di Juventus tadi, kalau lagi ngebahas si Pirlo ini, terlepas dari dia belum punya pengalaman, ya dengan materi pemain yang oke, mungkin ekspektasinya Juventus itu tidak Scudetto kali ya, tapi mungkin ya masuk Liga Champions. Bukan masuk lagi saat ini, kalau rumornya malah media berspekulasi dia harus menang Liga Champions karena Sarri dipecat, walaupun telah menang 3, Sarri dipecat karena gagal lagi di Liga Champions. Ya itu nggak bisa disalahin pelatih sih. Nggak tahu ya. Mungkin ya. Iya, ditambah lagi Sarri itu emang ya dari sejak ya mungkin dari awal dia melatih udah ada di satu di media itu emang dia nggak nyetel gitu, bukan pelatih yang bisa nyetel dengan pemainnya gitu. Pemain ada beberapa entah minority atau majority yang mungkin gak comfortable sama Sarri ini gitu loh, makanya bukan men. Kalau gue ngelihatnya si Sarri ini posisinya sama seperti kasusnya Mihajlovic di Milan. Saat itu kan Berlusconi sama Galliani masih. Nah, turut campur si Agnelli ini mungkin saat ngotak-ngatik taktiknya si Sarri. Karena kan Juventus itu jarang sekali menggunakan 4-3-1-2. Tekulista di tengah itu jarang banget. Karena kan tekulista yang dia pakai ini, yang dia punya sekarang ini nggak sehebat kayak dia Dybala ditaruh di situ, kemudian Bernardeschi ditaruh di situ. Kadang-kadang malah Douglas Costa yang harusnya di sayap malah ditaruh di tengah. Sama si Sarri. Nah, saat di Milan, Mihajlovic itu suka posisi yang 4-3-3. Nah, Berlusconi itu tidak suka. Dia sukanya adalah pemain formasi yang 2 penyerang. Makanya beberapa kali itu selalu diintervensi mengenai taktiknya itu. Gitu. Mungkin si Sarri itu terlepas dari dia dipecat karena tidak mendapatkan Liga Champions atau selalu beberapa pertandingan terakhir juga jelek. Mungkin ada masalah juga tentang taktik yang tidak cocok sama Juventus, gaya permainan Juventus gitu. Ya, yang gue simpulin dari spekulasi di jurnalis dan netizen Juventus dan lain-lain sih, pertama dia ya kayak yang lo bilang mungkin taktik. Dia dikritik terlalu mengubah gaya permainan yang fans nggak suka lah. Fans Juve itu nggak terlalu suka sama gaya permainannya Sarri. Kedua, yang vital banget, dia kayaknya nggak bisa mengambil hati dressing room gitu, for whatever reason. Itu makanya kayak ya of course pelatih pemain emang harus ada level of respect, tapi di saat yang sama pelatih kan nggak tahu, mungkin Aldi bisa ngomong lebih lanjut soal ini. Pelatih harus bisa mengambil hati dressing room gitu loh. Nah, Sarri dilihat nggak bisa mengambil hati dressing room. Banyak pemain yang ya for whatever reason nggak suka sama pelatihnya, nggak suka sama Sarri dan lain-lain. Walaupun dia udah menangin Juve Scudetto loh, ironik, tapi itu tetap belum bisa mengambil hati dressing room, mungkin karena gaya kepelatihannya atau apa. Ya ditambah hal-hal yang lain yang mungkin ya walau alam lah, kita nggak tahu. Ya udah dia nggak dipertahankan gitu loh. Apa yang palunya sih yang gara-gara dia kalah di Liga Champions itu. Palunya. Sekarang pelatih Juve itu ekspektasinya lo harus menang Liga Champions, sama kayak Chelsea kemarin lah. Chelsea kan udah kalau pas lagi jaya-jayanya sama Mourinho, sama Ancelotti dan lain-lain, menang itu udah biasa ya, menang Liga, ekspektasi menang Liga udah tercapai nih. Oke, Liga apa? Liga Champions belum pernah menang Juve gitu kan. Makanya ekspektasi Pirlo ini yang gue baca dari jurnalis dan netizen online juga,
Pirlo harus membawa Juve juara Liga Champions. Itu bisa berbalik loh itu. Iya, bumerang sih. Makanya which is crazy gitu loh. Kayak dia pelatih baru gitu loh. Emang sih dia udah kayak veteran banget di Juve lah ya, sama kayak waktu itu Pep udah mendarah daging juga sih di Barcelona kan ya, walaupun Pirlo nggak selalu di Juve seperti kita tahu, cuman dia udah cukup veteran di situ, mungkin karena itu dia dipilih. Tapi dia tetap ini job pertama dia gitu loh, makanya gue juga ya sebagai netral kaget banget Pirlo gitu loh. Gue kira Allegri kayak balik lagi atau siapa, but Pirlo, this is out of nowhere gitu loh. Malah gue awalnya menduganya sih Pochettino loh. Iya, itu sempat ada spekulasi itu juga. Iya, spekulasi itu kuat juga. Cuma tiba-tiba Pirlo gitu. Nah, Aldi sendiri gimana? Lo sebagai coach, yang gue omongin tadi gimana menurut lo? Kayak ini kita ngomongin yang Sari sedikit dulu nih. Kayak gimana sih pentingnya seorang pelatih untuk mengambil hati dressing room, serta menemukan gaya permainan yang susah juga sih ya, yang pas untuk tim tapi di saat yang sama juga nggak bikin upset tim itu sendiri dan fans. Menurut lo gimana, Di? Kalau gue nomor satu, mungkin gue harus sebut dulu di awal ya, disclaimer bahwa gue nggak pernah megang tim yang emang udah settle dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Katanya gue megang tim itu terakhir cuman nggak lebih dari 6 bulan lah gitu. Cuman yang gue harus bilang pasti adalah si pemain, ya itu udah masalah kayak mana yang duluan goyang aja gitu lah. Artinya kan di satu sisi kalau kita ngomongin Sarri gitu, fans juga nggak suka lihat cara mainnya Juve waktu dia ngelatih gitu kan. Terus karena dia kalah Champions League kan, makanya itu jadi ketok palu terakhir. Ya, nah, kayak soalnya Juve itu kayak nyari excuse untuk mencat Sarri gitu. Cepet banget gitu pemencatannya kan, kalau dari yang gue sebagai netral ngeliat. Mungkin juga bukan bisa dibilang bukan cari excuse, cuman memang sudah dari awal sejak adanya segala macam ketidakharmonisan, mungkin ya gue nggak tahu, gue nggak ngikutin juga ya, mungkin kalau misalnya dibilang di dalam ada ketidakharmonisan terus kemudian fansnya juga pada komplain, ya mungkin udah dari awal udah diwanti-wanti gitu, lo lebih baik menang Champions League, kalau enggak lo cabut gitu. Nah makanya begitu dia kalah ya udah selesai gitu sih kalau menurut gue. Cuman balik lagi ke Pirlo, ini resiko banget sih. Artinya lo pelatih yang ya oke lah, dia Andrea Pirlo gitu. Lo tau lah semua accomplishment dia, semua prestasi dia main di Juve, Milan, Inter segala macem. But still itu kan waktu dia jadi pemain gitu loh. Dia jadi pelatih, dia megang lapangannya juga belum pernah gitu kan. Istilahnya dia beda 9 hari dari sejak pertama kali dia diangkat jadi manajer U23-nya Juve yang mainnya di Serie C sampai akhirnya dia jadi pelatih tim utama Juventus kan. He never got a chance to actually coach gitu loh. Jadi kayaknya istilahnya kayak bayi suruh langsung jalan berdiri gitu ya, tanpa ngerangkak gitu, with all respect. Istilahnya kayak seperti itu aja. Ini berat banget kan soalnya. Iya, kalau balik lagi, kalau menurut gue, kalau misalnya ya itu tadi kan harus bilang media pada berspekulasi bahwa dia mesti menang Champions League, kalau nggak gini gitu apa segala macam. Here's the thing, dia dikasih kontrak 2 tahun. Kalau dia dikasih kontrak 2 tahun kan berarti misalnya dia dipecat akan ada kompensasi untuk tahun sisanya gitu. Yeah. Oke lah, granted mungkin tidak terlalu besar, tetapi dengan dia diberikan kontrak 2 tahun, kontraknya nanggung nih kalau menurut gue. Jangka waktunya nanggung nih 2 tahun. Kan beda sama kayak gue mesti balik lagi kan, itu nilai kontrak paling absurd yang pernah gue dengar. Kepa kan dikontrak 7 tahun sama Chelsea waktu dibeli dari Athletic Bilbao. Gitu kan. Itu dia 2 tahun. Itu gimana caranya sih? Gue di FIFA aja nggak bisa ngontrak pemain 7 tahun. Gue nggak ngerti. But kan case in point, dia belum sampai 2 tahun terus babak belur sekarang. Iya, sekarang. Gitu kan. Tapi kemudian lo nggak bisa juga ngasih kontrak yang dimana kalau kontrak setahun, pelatih, especially pelatih di kontrak setahun di tim klub Eropa gitu kan,
and then we'll see whether it works or not. Nggak bisa gitu loh. Makanya kenapa dia dikasih kontrak 2 tahun, tapi 2 tahun itu pun juga menurut gue itu nanggung gitu. Jadi di satu sisi ya dia kayak ditaruh harapan, dia jadi kayak Juve itu pengen lihat dulu nih setahun nih anak bisa apa. Iya. Ini setahun nih anak bisa apa, tetapi nggak sampai ke titik yang ya udah lo gue kasih setahun, kalau misalnya lo oke kita perpanjang, kalau nggak ya lo cabut. Nggak gitu juga, karena dia mau lihat nih setahun dia bisa apa. Misalnya oke, ini kan masih ada setahun lagi nih, ya udah coba lanjutin dulu gitu loh. Iya, kayak istilahnya ini high risk appointment, low risk contract sih kalau gue ngeliatnya. Oh, high risk banget. Cuman buat gue gila Juve kalau misalnya dia dikasih target mesti menang Serie A atau menang Liga Champions. Bahkan Serie A pun gila. Serie A pun enggak, Serie A itu gimana ya? Serie A itu kayak minimum requirement-nya Juve. Apa extra requirement yang essential sekarang buat Juve yang gue baca-baca di media, Champions League. Dari kapan sih terakhir ya apa ya, tiap kali Juve masuk Champions League kalah terus, apa final Champions League ya maksud gue, final kalah terus kayak, jadi mereka kan ya frustasi sendiri gitu. Makanya ini kayak tapi nggak bisa gitu dong. I mean, ini kita ngomongin Andrea Pirlo yang nggak pernah megang tim sebelumnya. Gitu. Kita ngomongin Jurgen Klopp deh, yang dulu megang Mainz, megang Dortmund, juara berapa kali sama Dortmund, masuk final Champions League juga gitu. Di Liverpool dia pun tidak langsung diberikan target yang oke lo mesti langsung menang, kan enggak. Berapa lama Fajar itu mesti nungguin sampai kemarin dia akhirnya nangis-nangis kesenangan lihat Henderson ngangkat piala. Gimana Jar? Benar nggak kayaknya? Gua nunggu ya nggak sampai 30 tahun ya. Umur gua baru nggak jauh beda sama nunggunya 2000 berapa? 2015 ya Klopp ya? 2015, 5 tahun. Enggak lah, dari zamannya Roy Hodgson gue juga dari zamannya Rafa Benitez juga gue udah nunggu, tapi enggak mulu kan sampai ketemu Jurgen Klopp. Even then Jurgen Klopp pun juga pada saat masuk kan nggak langsung yang dibebanin oke lu mesti menang Liga Inggris gitu. Enggak. Nah, dibilangnya yang penting lu bisa ngebangun klub dulu. Dengan kebangun klub dulu dengan sumber daya manusia yang ada sekarang sampai akhirnya ya jadi kayak sekarang kan the most elite klub di Eropa. Ya harus diakui sih tantangan Jurgen Klopp pas awal-awal Liverpool nggak mudah banget sih. Ada, with all respect, ada pemain Liverpool kan yang harusnya udah nggak di situ juga, tapi masih di situ. Terus beberapa 2 atau 3 pemain bintangnya pengen dipertahankan pergi gitu. Ini makanya iya kan? Betul. Ya Coutinho contohnya kan. Iya, terus ya gitu makanya jadi kayak dia ya itunya beruntung banget juga dia dapat Sané, Salah, Sané lagi, Mane, Sadio Mane, Salah sama Firmino, itu beruntung banget juga gitu. Tapi tunggu deh, kalau kita ngebahas, gue menarik tadi ngebahas Pirlo kan ya. Pelatih ex pemain sama pelatih yang punya different path ya, sama bukan ex pemain itu secara statistik itu lebih sukses pelatih yang bukan ex pemain. Kalau di top level ya. Di top flight ya? Iya, di top level ya. Iya kan? Maksud gue Juventus tuh sadar nggak sih akan hal itu ya? Dengan appointment Pirlo, pas itu dia punya ambisinya itu kan lebih dari Serie A doang kan? Dia punya ambisi di Eropa gitu. Bukan ex pemainnya maksudnya gimana? Bukan ex pemain klub, Jar, maksudnya gimana? Rata-rata kan bukan ex pemain titik gitu. Aaron susah juga ya dijelasin nih. Enggak kan? Ya oke. Dia nggak necessary harus pemain klub itu, tetapi pelatih yang jauh professional footballer lah gitu. Ya, bukan professional footballer. Oke. Karena kalau lu lihat manajer zaman dulu yang pada sukses gitu kayak Sir Alex atau Arsene, mereka kan bukan pemain top division. Jurgen mentok di Mainz kan, Jurgen Klopp kan mentok di Mainz. Mainz waktu di second division waktu itu kalau nggak salah. Iya, akhirnya dia jadi pelatih. Gitu. Ancelotti itu pemain dulu lumayan top nggak Sat di Milan waktu jadi pemain? Top lah. Orang juara kok. Liga Champion. Ferguson juga cukup bagus pas jadi pemain.
Enggak, yang paling itu tuh si Jose Mourinho itu kan sama sekali bukan pemain. Iya, dia Indo total dulunya, penerjemah. Terus siapa lagi? Banyak lah, maksud gue. Statistically itu maksudnya emang bukan yang ex pemain tuh sukses kayak siapa sih pelatih sekarang? Simeone, Pep, terus Zidane. Luis Enrique termasuk nggak? Lu kategorikan nggak sukses? Kalau buat gue dia sukses. Karena kalau patokan gue adalah kalau lo jadi pelatih di top division, tapi lo juga dulu bekas pemain. Karena apa? Kayak satu liga itu isinya kan cuma maksimum 20 tim. Gitu. Untuk lo bisa nembus jadi pelatih yang ngebawa tim atau ngelatih tim di top division, itu buat gue lo udah sebagai pelatih lo udah sukses. Lepas dari di belakangnya lo ada accomplishment lagi, apakah lu menang liga, apakah lu juara piala something or whatever. Tapi faktanya lu pernah jadi pelatih di top level division. Gitu. Tapi menurut lo ada nggak di approach-nya tuh pemain pelatih ex footballer sama pelatih yang bukan footballer itu kalau approach ke tim tuh menurut lo ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Ada karena gini, contoh simple buat gue ada Thierry Henry. Thierry Henry kan sebelum dia setelah dia pensiun, terus kemudian tahu-tahu dia kan sempat vakum lama tuh habis dari New York Red Bulls. Vakum agak lama, terus kemudian tahu-tahu dia jadi asisten. Monaco. Enggak, dia jadi asisten Belgium. Iya. Gitu kan. Jadi dia jadi pandit dulu di Sky Sports. Iya, dia sempat jadi pandit dulu, terus habis itu dia jadi asisten pelatih Belgia. Terus baru dia diambil Monaco. Gitu kan, di Monaco dia nggak sukses. Tapi di jadi asisten pelatih Belgia dia sukses. Tapi dibilang sukses juga suksesnya nggak sepenuhnya punya dia karena dia asisten kan. Dia kan masih mesti ngejalanin apapun keinginannya Roberto Martinez waktu itu kalau nggak salah. Sampai sekarang kan Roberto Martinez? Iya, itu hebat itu orang. Berarti Everton ya? Nah itu juga buktinya gitu. Roberto Martinez, gue nggak tahu ya dulu dia pemain apa bukan gitu. Tapi kan bisa bertahan segitu lama ngelatih timnas yang notabene juga bukan timnas ecek-ecek gitu. Iya. Even di Eropa pun juga kategorinya bukan ecek-ecek ya. Mungkin 20 tahun yang lalu Belgia nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang ya ini gila-gila. Dan lain-lain. Ini udah harus ambisius sekarang dengan materi yang sekarang Belgia itu. Balik ke pertanyaannya Fajar tadi, menurut gue pasti ada perbedaan gitu karena apa ya? Itu kan balik lagi ke pendidikannya mereka gitu. Pemain bola juga nggak semuanya pinter kan? Iya. Gitu. Pemain bola kan ada yang macamnya kayak Benoit Ekoto yang cuman main karena ya ini kerjaan gitu. Gue enjoy juga enggak, cuman ini kerjaan bawa duit banyak ya udah gue kerjain. Tapi ada yang tiap hari rela gitu main karena dia suka gitu. Iya, tapi ada misalnya ini gue mau komentar sedikit sama yang bukan ex pemain, contohnya kayak Jose Mourinho. Mungkin dia dikenal lebih methodical ya, dia lebih lebih taktis dan lebih gitulah kayak he plan everything in detail. Apa yang sama dia sering dikritik apa pemainnya sendiri, he doesn't understand the players gitu loh. He is like one of the most methodical coach in history bisa dibilang. Dia tuh kayak kalau bikin rencana detail banget, tapi dia sayang sama dia sempat dikritik kadang sama Sergio Ramos, kadang sama pemain yang lain gitu. Kecuali itu gue sering dengar kritikan dia, kecuali di Inter karena dia Inter emang bagus banget treble. Dia sering dikritik dia nggak ngerti permain gitu loh. Itu unik banget kritikan itu gitu. Karena dia nggak ngerti pemain karena belum pernah jadi pemain gitu loh. Padahal dia sukses, tapi ada aja kritikan seperti itu ke Jose Mourinho gitu loh. Kalau menurut gue itu balik lagi ke siapa yang ngeritik ya. Artinya gue juga mau ngambil satu contoh lagi yang tahun depan bakal ikut ngeramein Premier League, Marcelo Bielsa. Yes. Marcelo Bielsa itu dulu main di Newell's Old Boys di Argentina. Tapi dia main juga kayak cuman 25 kali tampil.
Gitu. Itu kan itu ya oke lah dia di top level di divisi utama. Coba 25 kali tampil kan ya apa sih gitu. Oh, wow, ya. Yeah. True. Tapi kemudian kayak Pep Guardiola dan semua manajer yang Pochettino bilang bahwa ya this guy is actually the best manager on the planet right now gitu. So, dan itu terbukti bahwa oke lah mungkin dia sebagai pemain cuman main sedikit gitu. Artinya karirnya nggak panjang, tapi kan iya kayak hampir nggak bisa dihitung pemain juga gitu, cuma 25 pertandingan. Iya makanya gitu kan 25 pertandingan itu tidak dalam jangka waktu 1 tahun, itu dalam jangka waktu 2 tahun ya. Gue lihat 1975 sampai 1977. Dia total karirnya tampil cuma 113 kali dari 1975 sampai 1980. Itu dikit sih. 5 tahun, men. 5 tahun tampil 100 ya. On average dia cuma main 20 kali semusim. Gitu. So, itu dikit. Dikit. Ya, gitu. Nggak bisa lu bandingin sama kayak Pirlo. Gitu. Kalau dari sisi playing karir ya. Tapi kalau sebagai kita nge-hire pelatih yang pernah banget jadi pemain, advantage-nya apa nih? Itu kan tadi kita mungkin ngomongin minusnya pelatih sama plus minusnya pelatih yang bukan ex pemain. Tapi kalau plusnya pelatih yang pernah jadi pemain, gimana? Kita lihat sendiri gimana betapa suksesnya Pep Guardiola gitu misalnya. Paling kalau gue bilang sih apa ya? Kayak cara dia untuk melihat sebuah permainan tuh mungkin beda sama cara pelatih yang bukan jadi pemain gitu. Artinya karena dia tahu dia pernah mengalami hal-hal seperti itu, ibaratnya ada experience yang bisa dia turunin, yang dimana kayak gue kan juga bukan pemain, bekas pemain profesional gitu. Gue cuma pemain semi pro gitu kan. Ya experience gue sama experience-nya pemain pro itu bakalan beda jauh. Iya. Artinya kalau lo jadi pemain beneran, sempat jadi pemain beneran, pada saat lo menjelaskan sesuatu sama pemain lo, ya pasti ada nuansa di situ yang dimana dia bisa pakai karena dia dulu pernah jadi pemain. Misalnya kayak gimana caranya actually untuk nutup peluang, gimana caranya ekspektasi pada saat ngeliat pemain lari ke kita itu dia akan larinya kemana dan segala macam itu pasti ada gitu. Beda sama kalau misalnya kayak kita yang tidak pernah jadi pemain pro, bukan pemain itu ya, pemain yang di level yang tinggi, terus kemudian harus melatih, itu pasti ada bedanya sih. Gue juga nggak bisa entirely menjelaskan banget gitu, tapi gue yakin pasti ada. Ya, itu yang lo omongin tadi, yang apa bagaimana cara menutup ruangan dan lain-lain itu gue sering lihat banget dari Pep Guardiola. Kalau gue ngeliat apa ya backstage videonya dia pas lagi team talk sama pemain gitu lain-lain, dia kalau ngelatih sedetail itu. Makanya ya dia salah satu pemain pelatih ex pemain yang sukses gitu dalam sejarah. Bisa jadi ya. Sama mungkin kalau menurut gue nggak tahu ya apakah ini kasusnya. Gue juga nggak bermaksud menuduh mereka. Cuman apa ya, mereka kalau misalnya lo jadi pemain terus kemudian lo ngelatih gitu, ada kalanya kalau misalnya lo udah sukses banget, lo kayak ada feeling bahwa gue dulu sukses jadi pemain kok, masa jadi pelatih nggak sukses sih gitu. Gue bukannya menuduh begitu, tapi somehow gue yakin pasti ada yang seperti itu. Itu kayak false sense of security sih ya. Ya jadinya kayak complacent aja gitu. Ya gue dulu sukses waktu jadi pemain, ya masa sih gue nggak bisa jadi pelatih gitu. Toh gue juga gak main segitu lama, toh gue juga udah sukses segitu banyak gitu. Kayak Gattuso gitu, sukses nggak menurut lo? Sebagai pemain atau sebagai pelatih maksudnya? Pelatih. Menurut gue sih dibilang sukses ya, karena dia sekarang di Napoli kan, kalau nggak salah. Nggak. Sebelum di Napoli kan juga di Milan kan. Yeah. Maksud gue dia udah mengenyam 2 top flight gitu, 2 tim di top flight. Tapi apa hasilnya gitu? Sekarang kan itu sukses ya. Bukan lo harus berada di top flight doang hitungan suksesnya kan. Kalau lu udah as a coach, bring silverware, bikin squad. Gue disagree. Dia kalau ukurannya sekarang musim ini, dia udah cukup sukses. Dia ngalahin Juve di Coppa Italia final. Gue disagree.
Kalau patokannya, dan ini gue harus bilang gue sangat disagree kalau misalnya patokan seorang coach itu sukses kalau misalnya dia bawa piala. Itu gue sangat disagree. Nah, ini fans Arsenal nih berarti nih. Enggak, karena buat gue kebahagiaan gue pada saat melatih adalah bukan pada saat kita menang piala. Tetapi pada saat gue ngelihat bahwa dalam jangka waktu sekian lama, ini orang yang tadinya nggak bisa main, terus akhirnya dia bisa main yang benar, dan dia bisa kontribusi buat timnya. Itu yang gue mau. Tapi itu deliver untuk apa ya, privilege atau joyness buat diri lo sendiri gitu loh. Tapi as a football manager, football coach, pas gitu lo ngomongnya yang top tier gitu ya, maksud gue silverware lah, apaan lagi bro? Itu kan itu perspektif dari luar. Iya benar. Nggak gini. Tapi kalau buat gue perspektif dari luar itu ujungnya adalah ya kalau misalnya lu obviously kalau gue masuk ke satu tim yang dimana itu ada ekspektasi menjadi juara, obviously gue harus mencoba untuk jadi juara. Tapi kemudian itu adalah objektif bisnis dari tim tersebut. Especially kalau kita ngomongin tadi perasaan besar ya. Kalau kita ngomongin tim besar yang dimana hidup matinya tidak tergantung sponsor, hidup matinya tergantung dari kesuksesan dia masuk Liga Champions apa segala macam, ya itu gue setuju. Tetapi kalau lu jadi pelatih, lu masuk untuk bisa menang segala macam piala, itu mindset yang salah. Karena pertama memang harus ngebangun pemain. Karena dari segitu banyaknya piala, lo nggak akan menang sebanyak yang lo kira. Iya. Tapi enggak sih. Ya enggak, gue ngerti gini kalau yang Aldi ngomongin itu ada personal objective kayak like personal sense of accomplishment as a pelatih gitu loh. Dan tergantung di klub mana di mana juga dia melatih. Kalau misalnya yes, kalau top flight winning is like itu udah nggak harus diomongin lagi gitu. Itu harus ada kriterianya gitu kan. Cuman kalau kan nggak semua pelatih bisa ngelatih juga di top flight gitu loh. Ada kalau dia rebuilding atau apa, ya yang Aldi bilang benar juga. Buat gue simpelnya gini, kalau si klub ini ngasih objektif, sukses atau enggaknya lo adalah memenuhi objektif itu. Yes, itu gitu. benar. Kalau lo misalnya jadi pelatih Liverpool, objektif lo adalah menang treble, lo bisa treble, berarti lo sukses. Tapi kalau objektif lo melatih Brighton dan objektif lo adalah untuk tidak degradasi, untuk berhasil tidak degradasi. Soalnya ya benar. Jawaban Ali emang general itu yang kayak istilahnya personal feeling juga. Cuman again itu tergantung dapat ngelatih di mana gitu loh. Kalau di top flight yes, everybody has to win gitu loh. Kalau yang kan yang tadi gue bilang itu kan yang gue mention kan semuanya top flight kan. Gattuso itu kan AC Milan sama Napoli. Napoli dia menang musim ini ngalahin Juventus di. Ya, maksudnya kan pasti harapannya itu Serie A atau apalah ya. Maksudnya bukan Copa doang, bukan sekedar Copa doang gitu. Dengan kan Napoli juga craving pasti pengen juara Serie A. Terus ini kalau bisa dilihat peringkat berapa sekarang Napoli? Wait a minute. Cuman kalau dia menang kayaknya dia nggak dapet Champions League deh musim depan. Apa dapat? Singkat gue nggak ya? Atalanta, Inter, Lazio. Napoli nomor 7. Nggak dapet Champions League. Sukses nggak? Berarti hitungannya kayak gitu. Napoli kan biasanya main di Champions League. Again tergantung gol yang dicari. Apa objektif klubnya apa? Kalau Iya enggak, gue paham objektif klub itu kan pasti ya. Kan ini kalau ngomongin top tier itu ya pasti silverware. Udah pasti silverware. Ya kayak gini deh. Gue paham kayak. Gue ngerasa kayak Eddie Howe waktu dulu di Bournemouth, dia bisa bikin Bournemouth stay itu berapa lama di Premier League, itu menurut gue pelatih hebat. Eddie Howe. Gue paham kalau itu untuk itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin top tier yang kayak yang tadi klub gue sebut, pelatih yang gue sebut itu ya menurut gue ya gue bilang kalau kata Aldi Gattuso sukses, tapi menurut gue sih belum sukses menurut gue, dan kurang lah untuk jadi pelatih ya, sih. Kalau ya apa ya? Ya mungkin under sedikit performing sedikit underperforming under expectation. Mungkin ekspektasi mereka ya karena Napoli lagi apa ya?
banyak rebuilding lah setelah ditinggal siapa itu pelatih yang sempat ngelatih City juga. Sari. Iya pas masih zamannya Napoli kan lagi kencang-kencangnya waktu itu pas zamannya Cavani masih di situ itu loh sama Mark Hamsik dan lain-lain. Bukan, yang zamannya Sari aja. Kemarin waktu Sari strikernya Insigne sama tapi kan itu setelah itu Napoli kan istilahnya warnanya berubah terus gitu. Ada pemain yang datang pergi. Tapi dengan pergolakan yang seperti itu Gattuso bisa menang lawan Juve di Coppa Italia, itu paling nggak udah they are heading to the right direction gitu loh. Mungkin belum mencapai sasaran, tapi arahnya udah benar gitu. Kalau kita ngomongin Gattuso ya, kalau kita ngomongin Gattuso itu baru masuk Napoli Desember 2019. Yang berarti dia baru 6 bulan. Iya. Oke. Give or take 6 bulan, 7 bulan lah di Napoli. 6 bulan 7 bulan lah ya, give or take 7 bulan di Napoli. 7 bulan dia harus ngambil alih dari pelatih yang sebelumnya tidak sukses, ya kan? Technically kenapa dia jadi ngambil kan kalau pelatih yang sebelumnya sukses kan? Iya. Pelatih yang tidak sukses, dia harus mengambil tim yang sebenarnya bukan tim yang mungkin dia suka, dia harus figure out gimana cara dia pakai pemain ini untuk bisa fit sama dia punya taktik, dan segala macam. Jawaban simpelnya adalah sebenarnya masih terlalu awal untuk dijudge. Tetapi kalau ngelihat bahwa dia baru 7 bulan, terus kemudian dia cuman miss satu tempat ke Eropa, bedanya cuma satu loh, dari nomor 6 ke nomor 7, menurut gue he's doing alright. Progress lah istilahnya. Kalau in a word, sukses maybe not yet, tapi progress yes. He managed to progress the team to a better level. Sukses belum. Bukan tidak. Belum. Sukses not yet, progress yes. Oke. Fair enough kalau kayak gitu. Terus itu gimana aja gue nih? Beda lah. Kalau Ole kan didukung sama financial power yang kuat, buying power yang kuat. Itu benar. Nggak usah domain. Nggak maksud gue. Nah sekarang kita bahas Pirlo deh. Pep juga didukung yang kuat. Iya udah. Selesai. Kalau Pep memang dia udah ngebuktiin dirinya. Dan dia Pep juga sudah ngaku gitu bahwa ya gue dengan duit sebanyak ini ya makanya gue bisa sukses, kalau enggak ya gue nggak tahu. Nanti dia bilang sendiri begitu. Dia sempat bilang sendiri juga. Ya iya nggak usah so jago kayak Solskjaer gitu. Udah kita tahu financial powernya United itu masih kuat kok. Udah nggak usah dibahas, nggak penting juga. Klub baru masuk Liga Champion lagi. Dan Pirlo. Saudara. Kita balik lagi ke Pirlo. And then ekspektasi Juventus itu sama Pirlo apa ya? Pertama, yang pasti itu first and foremost itu pasti kayak Champions League nggak sih? Iya, kalau lihat dari jangka waktu kontraknya kayak yang tadi gue bilang dia cuma dapat 2 tahun ya. Nggak mungkin juara sih ekspektasinya. Gila sih juara langsung. Ini kalau prediksi gue, ekspektasi dia minimal itu bukan minimal lagi. Kayak apa ya? Wajibnya lo harus tetap jadi raja Serie A. Itu tetap, which is tetap crazy untuk dikasih ke Pirlo gitu, ekspektasi yang gue nggak tahu kemampuan dia seperti apa. Tapi entah kenapa ya, tapi bisa dibukti juga. Pemain bola yang posisinya gelandang dan jadi pelatih itu rata-rata sukses juga sih. Pep, yes. Zidane. Dan Conte. Iya kan? Kenapa ya dia? Emang posisi gelandang sama posisi yang lain tuh mempengaruhi penglihatanan lo atau pemahaman lo akan suatu pertandingan sepak bola? Kayaknya. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah jadi midfielder ya. Coba pikir, nggak sih ini emang. Gue cuman ini aja sih. Tapi kan ada juga yang gagal kayak Gattuso juga nggak jago-jago amat. Terus kayak siapa? Kayak si Dorf dulu juga nggak jago gitu. Mungkin kalau itu mungkin masalah belum aja kali ya. Tergantung, semuanya itu gue rasa tergantung football IQ dari individual masing-masing. Lampard gimana menurut lo? He's a success manager or not? Ya, Ole di atas Lampard. Ya, paling nggak dia tahu lah kalau Kepa itu masalah. Enggak, Ole di atas Lampard gue nggak setuju sih. Table says so. I'm sorry.
Ya gini Jar, kalau misalnya jadi orang tuh ngefans sama satu klub terus ya udah ngelihatnya dia doang, jadi nggak punya football IQ di yang lain gitu. Iya sih, kelihatan. Enggak, kalau Ole sama Lampard gue kayaknya masih megang Lampard deh. Coba Ole nggak boleh belanja pemain satu musim. Kemarin bawa MU, gue yakin, wah suram sih dia. Iya nggak sih dia? Coba lu bayangin deh, nggak bisa bawa. Lu inget nggak sih musim ini tuh awal-awal MU main siapa sih orang yang paling sering diomongin? Daniel James anjir. Kalau gue cuma barunya. Kalau gue cuman bilangnya MU tuh ketolong Bruno Fernandes. Udah. Enggak, musim depan juga kayaknya udah mulai biasa lagi kok. Udah mulai ketemu ininya. Obatnya. Makanya gue bilang kan ketolong. Iya, musim ini ketolong Bruno Fernandes gue akuin. Gila loh. Bruno Fernandes bagus. Lo unrealistic banget kayak ketolong pemain baru. Ya of course MU pemain baru. Banyak deadwood di MU sekarang. I mean Phil Jones, escape artist. Ini udah berapa transfer window. By the way, kita ngomongin Phil, lo kenapa jadi ngomongin MU ya? Makanya Ron tahu lah. Gue udah selesai ngomong. Jadi gue bilang gak usah dibahas. Terus lu tiba-tiba ngomongin Ole di atas Lampard. Kayaknya enggak lah kalau Ole di atas Lampard. Lu mau ngebandingin apa Ole waktu zamannya di mode? Kan enggak juga anjir. Nggak bisa dong. Ole waktu di Cardiff sama waktu Lampard sama waktu di derby. Coba lu lihat komparasinya kayak gimana. Iya, Lampard juga udah menang apa sekarang? Di FA Cup Final kalah gitu. Lampard itu bukan udah menang apa? Enggak, maksud gue kalau lu tadi kan tadi lu bilang kan how he build the team. Oke, bandingin sama materi MU sama Chelsea. Bagusan MU lah. Bagus. Kalau MU lah. Bagusan. Ya MU lah. Chelsea. Kalau buat gue ya. Enggak lah. First timnya gue lebih suka tim gue sendiri MU. Cuman second seringnya Chelsea. Kayak Chelsea lebih punya depth. Jadi kalau gue ngeliat Lampard lebih punya overall at least Lampard udah dikasih lebih materi yang lebih bagus daripada Ole. Tapi ya performa di lapangan dan hasil di table Ole lebih bagus dengan added challenge materi yang nggak sebagus Lampard. Kalau gue sih makanya gue ngomong seperti itu. Jadi lu masih nganggap Ole bagus? Ya, I mean table nomor 3, Chelsea nomor 4. So buat gue sama aja, lu berdua belum ada yang menang piala. Iya, makanya tapi Ole masih at least masih UEFA. Kasihan sampai ke Brendan Rodgers lah, udahlah. Kan kalau misalnya tadi patokan tolak ukurnya untuk tim top tier adalah menangnya silverware. Ya iyalah. Ya masih jagoan Arteta, udahlah. Benar. Benar. Itu benar. Itu setuju gue juga. Muridnya Pep soalnya. Itu setuju. Arteta ya dengan waktu yang singkat itu udah menang piala, ya itu ya the best so far sih dari pelatih ex pemain. Dan itu bukan piala yang ibaratnya ada kontribusinya Emery juga, karena FA Cup kan baru mulainya Februari. Dan Arteta itu dulu posisinya apa, Mas? DM. CM, DM. Ya, udahlah, bisa kita kategorisasikan itu central midfield lah ya, central midfield. Gelandang. Gelandang di. Bukan striker nggak bisa jadi pelatih di. Ferguson striker so. Iya. Ferguson tapi kan main di dia dulu pasti Rangers apa Dundee sih? Apa Liga Scotland deh dia. Iya. Dundee kayaknya. Tapi kan Aberdeen. Oh iya dia striker Aberdeen, tapi kan ya lah. Banyak emang dia capsnya. Enggak juga kan. Ya, I mean kalau Klopp kan CB ya. Back dia ya. Enggak, dia full back kanan. Jurgen. Oh iya dia right back tapi dia pernah main CB juga kalau nggak salah. Dia striker juga pernah. Oh iya. Banyak dia posisinya. Gak jelas dia nggak jelas cuy. Tapi jadi pelatih jelas. Iya, tapi jadi pelatih jelas maksud gue. Kalau untuk main dia bilang, aduh gue no chance deh jadi pemain bola, gue kayaknya nggak bisa jago-jago. Gue padahal latihan udah keras loh, tapi gue nggak jago-jago kata dia. Iya, emang sampai di situ aja. Tapi rezeki pelatih. Lucu banget sih, pelatih itu emang paling lucu sih. Tapi siapa lagi ya? Iya sih gue mikirnya tuh
lucunya kalau Liverpool ya contoh Kenny Dalglish itu. Dia striker jadi pelatih nggak bisa bos. Hancur bos. Sumpah gue nggak bohong. Waktu main jago banget. Tapi pas jadi pelatih nggak bisa. Makanya kena gue tuh mikir apa gelandang tuh punya sesuatu. Nah makanya kan Pirlo nih gelandang hebat ya. Gelandang hebat ya. Gitu. Ini kayaknya ekspektasinya Juventus bisa tercapai sih. Tapi kalau juara Champions League kayaknya belum tahu ya. Tapi kalau Juventus mainnya lebih taktikal musim depan, gue yakin 100%. Enggak, soalnya kalau gelandang sih harusnya apa ya? Kan gelandang biasa dikasih tanggung jawab untuk mengatur cara bermain tim, dia ngontrol bola dan lain-lain. Harusnya sih logically dia punya visi yang ya posisi lain mungkin nggak punya gitu loh. Iya, sense-nya ya betul. Gue setuju malu. Ya, kayaknya itu ya alasannya. Ya mungkin juga karena kan technically kalau jadi gelandang kan peran lu kan double. Di satu sisi lu mesti ngebantu pada saat lu nyerang, di sisi lain lu harus bantu pada saat bertahan. Iya. Jadi kesimpulannya kalau lu mau jadi pelatih bola yang jago, lu main bola dulu sekarang jadi gelandang. Jadi posisi lu harus gelandang. Tuh usia pensiunnya panjang. Nanti kalau udah jadi pensiun bisa jadi pelatih jago, ya kan? Ya, well, we'll see. Kali aja. Nggak tahu, siapa tahu suatu hari. Tuh. Dinozov jago nggak waktu ngelatih? I don't know. Dinozov nggak tahu, gue nggak pernah lihat dia ngelatih. Dulu tuh ngelatih timnas gila. Timnas Italia kan? Gue belum lahir, men. Enggak, udah lu udah lahir 2000-an kok. Dinozov jadi pelatih Italia itu 2000-an. Oh wait, tapi yang les bukan dia yang juara kan sama Italia juara dunia waktu itu? Iya, berarti bukan waktu juara itu sih berarti tuh kan 1998 2000. Pas gitu dia 2001 ngelatih Lazio, 2005 ngelatih Fiorentina. Ini kiper jadi pelatih, lebih nggak jelas lagi. Berarti nggak. Jangan gitu dong. Iya, gue juga kiper sih. Iya gitu makanya, lu jangan ngelatih. Lu ngelatih kriket aja lah, nggak usah ngelatih bola. Ngelatih basket itu, dengan segala hormat untuk semua fans kriket, gue nggak ngerti kenapa pertandingan itu 3 jam, men, asli. Iya, gue juga bingung kenapa ya. Dan banyak lagi yang nonton, with all due respect sih. Tapi ya udahlah, biarin aja. Tapi lu lebih aneh lagi curling. Kalau lu nonton curling tuh lu lebih bingung lagi sih. Curling kan yang nonton cuma orang Kanada, sob. Gosok-gosok gitu, jalan marmer. Gue pernah tuh kejebak nonton begituan tuh. Gara-gara dia di kemarin nggak ada pertandingan bola, semuanya channel olahraga ada curling, ya udahlah gue nonton, seru. Aduh. Karena mungkin karena lagi PSBB dan lu stres di rumah, seru sih nontonnya. Jadi kayak terak-terak sendiri tuh. Iya, dikasih suguhan apa aja udah bersyukur lah. Iya, exactly. Ya udahlah, gue juga akhirnya di sini karena stuck, gue akhirnya nonton Dark, man. Dark. Seru sih, Dark. Oke. Menarik tontonan kita. Jadi apa kita nanti podcast kita bisa ngisi tentang curling atau darts mungkin ke depannya? Ya, yang asal dimaininnya di lapangan apa aja lah. Kita pinggir lapangan. Sama kriket, kita bahas kriket. Aduh, nggak ngerti gue asli. Ntar kita datengin gestar orang India aja kayaknya kalau ngomongin kriket. Kenapa orang India yang jago ya? Rugby gue masih ngerti, Ron. Rulesnya gue masih ngerti. Kriket gue nggak ngerti sama sekali. Sama gue juga. Kriket tuh yang penting pada saat lu ngelempar bola kan ada 3 tiang tuh di belakang batternya. Kalau itu bisa lu knock, lu dapat poin. Gitu. Cuman ya gue nggak ngerti lah sisa rulesnya, kayak mainnya 3 jam, men, asli nggak ngerti. Untuk mengerti juga gue. Udah pusing gue. Basket masih oke lah gue. Ya, well, oke. Sekian untuk podcast kita malam ini. Kita saksikan sepak terjangnya Mas Andrea Pirlo musim depan. Bersama Juventus. Sama nih, satu pertanyaan singkat. Kan UEFA Champions League udah mau memasuki babak terakhirnya. Nggak ada second leg ya? Nggak ada second leg ya? Yang juara siapa nih? City gue. Iya. Feeling gue Bayern sih, tapi nggak tahu. Enggak lah, Bayern tuh ketemu Barcelona ya, kalah kayak sama Barcelona.
Ya, we'll see kalau Messi-nya bisa on fire lagi. Ya, Bayern sih gue bilang. Semua tergantung Messi ya. Ya, Messi ya Barcelona kan patokannya cuma Messi. One man team. Kalau dulu wasit, Bro. Iya, Valona. Iya itu asli, gue masih kesel tuh. Enggak, yang waktu lawan Chelsea itu paling parah sih, men. Ketahuan banget tuh. Everybody remembers that gitu loh. Nggak usah yang itu, yang Arsenal kalah 2006 juga itu kan kayak. Itu wajar karena kartu merah jangan Stehman, lu gimana sih? Iya, tapi nggak bisa gitu juga, ya udahlah pokoknya. Ya udah, jangan dibahas, sakit hati lu pasti. Oke, jadi soalnya abis itu Thierry Henry pindah ke Barcelona. Iya, itu dia, itu gue jadi lu sakit sih. Ya, gue surprisingly gue actually cukup oke dengan itu, tapi ya sudahlah. If you can beat them, join them, anjay. Well, they are the best team at the time, so you know, sudahlah. Oke, that's all for tonight. Thank you all untuk yang udah pada ngedengerin. Jangan lupa follow kita di Instagram, kita juga ada di YouTube, di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, di ya segala macam podcast itulah pasti bisa ketemu. Pokoknya cari aja Podcast Pink Lab. Kita balik lagi next time. Ciao.